Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Lidi Wanti Siregar, NPM 2215210062 dari kelas 4 EPB, Jumat 1 SD malam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai mata kuliah ekonomi fiskal. Untuk jawaban dua soal pertama, di sini saya mengambil di Provinsi Sumatera Utara dengan menganalisis kebijakan bahwasannya kita dapat melihat berbagai aspek yang mencakup kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dianalisis kebijakan pemerintah di Sumatera Utara, ialah 1. Kebijakan ekonomi. Dengan melakukan pembangunan infrastruktur, di mana fokus pada pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara. Ini berguna untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi. Dengan melakukan pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Perlu diingat bahwasannya Provinsi Sumatera Utara ialah provinsi yang memiliki potensi besar dalam sektor pertanian. Untuk itu, kita perlu mendukung para petani dan penyuluhan pertanian. Lalu kita perlu melakukan promosi investasi. Dengan melakukan kebijakan akan menarik investasi asing dan domestik termasuk perizinan yang lebih mudah dan intensif fiskal, sehingga akan melibatkan pengembangan kawasan industri dan pengurangan hambatan bisnis. Kedua, kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat dilihat dari peningkatan pendidikan dan kesehatan. Dengan melakukan pembangunan sekolah, peningkatan fasilitas kesehatan, dan pelatihan tenaga pendidik. Lalu melakukan pengentasan kemiskinan dengan mengurangi angka kemiskinan seperti bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelatihan keterampilan kerja. Ketiga, kebijakan politik. Ini dapat dilihat melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Perlu kita sadari bahwasanya kebijakan ini dapat memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan, yang termasuk dalam pengelolaan anggaran dan perencanaan pembangunan lokal. Keempat, kebijakan lingkungan. Dengan melakukan pengelolaan sumber daya alam, di mana berguna untuk perlindungan hutan dan pengawasan kawasan konservasi, sehingga mengurangi rawan banjir dan tanah longsor yang akan menjadi bentuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana tersebut. Kelima, kebijakan menghadapi tantangan dan masalah. Ini bisa dilihat seperti korupsi dan transparansi, di mana masalah korupsi dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Untuk itu, adapun upaya yang dapat kita lakukan ialah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan menjadi krusial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan ini dapat beragam tergantung pada dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang. Adapun bentuk saran tentang kebijakan pemerintah di Provinsi Sumatera Utara ialah 1. Perlunya peningkatan infrastruktur dan konektivitas dengan memperbaiki akses jalan di kawasan pedesaan untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal dan mempermudah distribusi hasil pertanian serta produk lokal. Lalu dengan membangun jaringan transportasi terintegrasi termasuk pengembangan pelabuhan dan bandara untuk mendukung perdagangan dan pariwisata. Kedua, melakukan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ini dapat dilihat dengan meningkatkan kurikulum pendidikan dan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk pelatihan keterampilan teknis dan vokasi, memperluas akses dan layanan kesehatan, dengan membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil, berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ketiga, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik. Ini dapat dilihat dengan meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran dan melaksanakan proyek-proyek pemerintah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan politik, berguna untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan di dalam program pemerintah. Keempat, dengan melakukan pengembangan teknologi dan desentralisasi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi birokrasi. Untuk jawaban soal kedua, adapun bentuk evaluasi sistem penerimaan pajak adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan baik, efisien, dan efektif. Ini dilakukan dengan meningkatkan nilai kinerja sistem penerimaan pajak, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan. Adapun beberapa bentuk evaluasi yang dapat diterapkan dalam sistem penerimaan pajak ialah 1. Melakukan evaluasi proses administrasi pajak. Ini dapat dilakukan dengan menganalisis prosedur yang berguna untuk memastikan bahwasannya prosesnya itu berjalan dengan lancar, yang dapat dilihat dari penerimaan wajib pajak, pemrosesan pengembalian, dan penagihan pajak. Lalu ada juga dengan waktu proses, di mana ini berguna untuk mengukur waktu yang dibutuhkan pada setiap tahap dalam proses penerimaan pajak seperti waktu pemrosesan pendaftaran pajak, pengajuan SPT, dan penyampaian tagih. Kedua, evaluasi kualitas data dan informasi. Ini dapat dilakukan dengan akurasi data, berguna untuk memastikan bahwa data yang diterima dalam proses tersebut akurat dan bebas dari kesalahan. Lalu dengan melakukan kelengkapan data,
yaitu dengan memeriksa apakah data yang diperlukan untuk proses pajak telah dikumpulkan dengan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ketiga, dengan melakukan evaluasi kepuasan wajib pajak. Dapat dilakukan seperti survei kepuasan, yaitu dengan mendapatkan umpan balik dari wajib pajak tentang pengalaman mereka dalam berurusan dengan sistem pajak. Lalu dengan melakukan wawancara dan fokus pada grup, ini berguna untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai pengalaman dan kepuasan. Keempat, melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi. Ini dapat dilakukan dengan pencapaian target, dengan menilai apakah sistem penerimaan pajak berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Lalu dilakukan dengan biaya dan sumber daya dengan mengukur biaya operasional sistem penerimaan pajak dan sumber dayanya dapat digunakan. Kelima, evaluasi kepatuhan dan regulasi dapat dilihat dengan kepatuhan terhadap regulasi dengan memenuhi semua peraturan undang-undang dan melakukan audit serta pemeriksaan. Keenam, melakukan evaluasi teknologi dan sistem informasi. Dengan keandalan sistem, ini dapat dilihat melalui keandalan informasi pajak termasuk perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dengan memastikan keamanan data juga, yaitu dengan memeriksa langkah-langkah keamanan yang telah ditetapkan untuk melindungi data pajak dan informasi wajib. Ketujuh, melakukan evaluasi kualitas pelayanan, di mana dengan melakukan respon terhadap permintaan dan transparansi dan komunikasi. Kedelapan, melakukan evaluasi pengurangan dampak, di mana dengan dampak pada penerimaan dan dampak sosial serta ekonomi. Kesembilan, melakukan evaluasi umpan balik dan perbaikan. Ini dapat dilihat seperti identifikasi masalah dan kelemahan, serta rekomendasi perbaikan yang berguna untuk mengembangkan terhadap perbaikan yang telah diterima dalam penerimaan pajak. Kesepuluh, dengan evaluasi berkelanjutan. Ini dapat dilakukan seperti monitoring dan peninjauan berkala. Lalu bagaimana dengan evaluasi non-pajak? Evaluasi sistem penerimaan non-pajak ini dapat digunakan untuk mengelola dan menerima pendapatan dari sumber-sumber non-pajak seperti retribusi, biaya layanan, dan pendapatan lain. Adapun bentuk evaluasi dalam non-pajak dapat dilihat seperti evaluasi proses administrasi penerimaan non-pajak dengan menganalisis prosedur dan alur kerja serta waktu proses. Kedua, evaluasi kualitas data dan informasi dengan melakukan akurasi data dan kelengkapan data. Ketiga, melakukan evaluasi kepuasan pengguna dengan melakukan survei kepuasan serta wawancara pada grup. Keempat, evaluasi efektivitas dan efisiensi dengan melakukan pencapaian target serta mengukur biaya operasional. Kelima, melakukan evaluasi kepatuhan dan regulasi. Keenam, evaluasi teknologi dan sistem informasi dapat dilihat seperti keandalan sistem serta keamanan data. Ketujuh, evaluasi kualitas pelayanan, di mana dapat dilakukan dengan respon terhadap permintaan dan transparansi serta komunikasi. Kedelapan, evaluasi terhadap dampak pada pendapatan serta dampak pada sosial ekonomi. Kesembilan, evaluasi umpan balik dan perbaikan dengan melakukan identifikasi masalah dan kelemahan. Serta ke-10, evaluasi berkelanjutan dengan melakukan monitoring dan peninjauan secara berkala. Jawaban soal nomor 3. Di mana dalam mengatasi inflasi, kita akan melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan bank sentral. Ini berguna untuk mengendalikan kenaikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi. Adapun strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi ialah dengan kebijakan moneter. Kenaikan suku bunga bisa dilihat untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, bisa berguna untuk menurunkan jumlah uang yang dalam perekonomian melalui kebijakan operasi pasar terbuka. Lalu dengan cadangan wajib pajak, ini berguna untuk meningkatkan cadangan yang harus dipertahankan oleh bank-bank komersial yang berguna untuk mengurangi kemampuan mereka dalam memberikan pinjaman yang mengurangi jumlah uang yang beredar. Kedua, kebijakan fiskal. Ini berguna untuk mengurangi defisit anggaran. Dengan pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak, itu akan mengurangi defisit sehingga membantu mengendalikan inflasi. Lalu dengan kenaikan pajak, ini berguna untuk meningkatkan pajak sehingga mengurangi daya beli masyarakat yang mengurangi tekanan inflasi. Ketiga, dengan kebijakan regulasi dan kontrol, di mana kontrol harga uang dan upah, pemerintah dapat menerapkan itu untuk mengatasi atau membatasi kenaikan harga barang dan jasa. Lalu dengan regulasi pasar, mereka akan mengatur pasar dan memastikan persaingan yang sehat supaya membantu menstabilitaskan harga barang. Lalu, keempat, kebijakan pengendalian permintaan dan penawaran, di mana terdapat stabilitas pasokan. Ini berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan rantai pasokan dan kekurangan barang yang akan membantu tekanan inflasi. Lalu dengan diversifikasi sumber energi dan bahan baku, ini berguna untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi, serta berkualifikasi akan membantu mengurangi volatilitas. Kelima, dengan kebijakan perdagangan. Ini dengan melakukan pengurangan tarif dan hambatan perdagangan, lalu dengan negosiasi perdagangan yang akan mengadakan perjanjian perdagangan internasional yang menguntungkan. Ini akan membantu menstabilitaskan harga barang dan bahan baku. Keenam, kebijakan pembangunan ekonomi dengan melalui investasi dalam
infrastruktur yang akan berguna meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas. Ketujuh, kebijakan edukasi dan informasi. Ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengenai inflasi dan bagaimana kebijakan pemerintah berfungsi, sehingga membantu pengelolaan ekspektasi inflasi. Dan juga mengenai kebijakan ekonomi dapat membantu mengurangi ketidakpastian dalam ekspektasi inflasi yang tidak terukur. Kedelapan, dengan kebijakan monitoring dan evaluasi. Ini dilakukan dengan pengawasan dan penilaian, di mana pelaku melakukan ini dengan bertujuan untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mengendalikan inflasi dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan. Kesembilan, kebijakan jangka panjang. Dengan melakukan perencanaan ekonomi berkelanjutan yang berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabilitas dan berkelanjutan, termasuk perencanaan fiskal dan moneter yang cermat. Lalu dengan reformasi struktural, ini akan dilakukan dengan meningkatkan efisiensi ekonomi seperti reformasi pasar tenaga kerja dan sistem perpajakan. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam mengatasi inflasi itu memerlukan pendekatan terintegrasi dan komprehensif dengan kombinasi kebijakan moneter, fiskal, regulasi, serta strategis pengendalian permintaan dan penawaran. Lalu bagaimana cara mengatasi deflasi? Cara mengatasi deflasi ini atau disebut dengan penurunan harga barang dalam perekonomian ini memerlukan pendekatan yang berbeda dengan mengatasi inflasi. Bisa dilihat bahwasanya deflasi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan beban utang, dan menyebabkan penurunan permintaan agregat. Adapun strategi kebijakan dalam mengatasi deflasi ialah dengan satu, kebijakan moneter. Dilakukan dengan penurunan suku bunga, program pelonggaran kuantitatif, pelonggaran kredit. Sehingga dalam kebijakan moneter ini berfungsi untuk membuat pinjaman lebih murah, lalu bisa meningkatkan pemberian kredit dan pinjaman kepada perusahaan dan rumah tangga. Kedua, melalui kebijakan fiskal, yaitu dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, di mana meningkatkan pengeluaran pemerintah dalam proyek infrastruktur, layanan publik, dan program sosial. Ini berguna untuk meningkatkan permintaan agregat dan merangsang pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengurangan pajak dengan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi serta investasi swasta. Ketiga, kebijakan penguatan permintaan agregat dengan melakukan stimulus ekonomi supaya mendorong belanja konsumen dan investasi. Keempat, kebijakan pengendalian suplai dan dengan melakukan investasi pasar, ini berguna untuk mengelola suplai barang dan jasa, lalu dengan program pengendalian stok, ini berguna untuk membeli dan menyimpan barang-barang yang penting untuk menghindari penurunan harga yang terlalu tajam. Kelima, kebijakan regulasi dan struktur, dengan reformasi struktur ekonomi yang berupaya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas, serta mendorong investasi jangka panjang. Lalu dengan perbaikan pasar tenaga kerja, supaya fleksibilitas pasar tenaga kerja ini menjadi pelatihan keterampilan dan pengembangan program kesejahteraan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli. Keenam, dengan kebijakan stabilitas harga dan ekspektasi, dengan melakukan kebijakan inflasi yang dapat dipercaya, lalu dengan edukasi publik. Ketujuh, dengan kebijakan dukungan untuk perusahaan dan industri. Ini dapat dilakukan dengan membantu atau bantuan untuk bisnis kecil dan menengah atau UKM, lalu dengan insentif investasi. Kedelapan, kebijakan peningkatan akses kredit, dengan melakukan kebijakan yang fleksibilitas, bahwasanya penyediaan akses kredit itu lebih luas bagi rumah tangga dan perusahaan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi. Kemudian juga melakukan jaminan kredit pemerintah. Dengan memberikan jaminan kredit ini berguna untuk memudahkan akses kredit, terutama bagi sektor-sektor yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Dan kesembilan, kebijakan pemantauan penyesuaian kebijakan, di mana dengan melakukan monitoring dan evaluasi ini tahap terakhir, yaitu dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan yang ditetapkan untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Adapun kesimpulan dalam mengatasi deflasi ialah memerlukan kombinasi kebijakan moneter dan fiskal yang tepat untuk merangsang permintaan agregat, meningkatkan likuiditas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di mana kebijakan ini fokus pada peningkatan pengeluaran, pengurangan pajak, dan dukungan sektor-sektor kritis yang dapat membantu mengatasi dampak deflasi dan mencegah masalah ekonomi lebih lanjut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai UAS ekonomi fiskal. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih.